Ya. Dibilang seharusnya Quran aslinya ada di kotak putih warna apa atau kotak kayu, nggak ada, Bu. Itu pada zaman Ustaz dikirim ke lima provinsi, harusnya 5 atau 9 provinsi. Semuanya terbakar pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Tidak satu pun kita temukan manuskrip zaman Utsmani. Ya. Jadi katakan ini untuk Quran disembunyikan, buat apa disembunyikan? Justru aja dibuktikan sama dunia, ini loh yang asli. Kalau disembunyikan kita tanda tanya, berarti aslinya itu nggak mirip sama yang mereka pegang sekarang. Karena kita sudah membuat banyak video perbedaan perubahan Quran, jumlah surahnya nggak sama, ayatnya beda-beda, susunannya juga nggak sama. Itu sudah dibikin tuh Pak. Siapa yang lo bikin? Saya juga bikin videonya. Halo. Ya. Katanya Pak, Pak Sang Pembugat di mute. Enggak kebuka kok Pak. Udah. Di unmute. Ya. Itu Pak Anas, Pak Cernas tadi ngomong, tulisnya apa Pak Cernas? Anaknya malu baca cerita porno. Coba masuk sini yuk. Dibuka, kita diskusikan. Cerita porno yang mana? Gimana? Di chat tadi dibilang, anak saya malu baca cerita porno dalam Alkitab. Oh. Masukin aja ke sini Pak. Dibuka aja Pak, nggak apa-apa. Kita buka aja siapa yang lebih porno. Iya. Silakan Pak. Kebetulan ada Ibu Sofia. Oke, selamat petang. So bila saya bercakap diam, nanti kena maki nanti susah. Pemakan babi diam. Bila saya bercakap diam semua. Okey, begini. Kalau di dalam Pak Anas perbaiki cara bicara Pak Anas dulu Pak Anas. Tak, bila orang bercakap diam, jangan bila orang bercakap semua nak cara bercakap. Bicara kamu tadi kotor Pak, kasar. Ya, bila orang bercakap semua diam, jangan bila orang Tunggu, perbaiki dulu minta maaf dulu Pak. Okey, minta maaf. Bila orang cakap semua diam, jangan bila orang bercakap tak faham apa yang orang cakap tu semua tak faham. Panas silakan bicara, enggak usah ngatur diskusi cara yang baik. InsyaAllah semua akan dapat ilmu. Okey ya? Ingat tu, dengan saya jangan. Saya maki nanti 3 hari 3 malam tak tidur nanti. Bila saya bercakap, bila saya mendengar, semua dengar. Tu sebab jangan banyak makan babi. Pak Anas kalau mau bicara aja Pak Anas, enggak usah ngatur di sini Pak Anas. Silakan bicara Pak Anas. Okey, bukan mengatur, saya bagi amaran. Ya, bukan saya mengatur. Ini semua mantap, semua sini profesional. Bila orang soalan, bila orang bagi, dengar apa jawapan orang bagi. Ini bila ni bercakap, apa ilmu kita dapat? Semua dah besar-besar panjang dah semua. Pak Anas mau bicara atau mau dakwah di sini Pak Anas? Silakan bicara aja Pak Anas. Pak Anas silakan sampaikan Pak Anas, enggak usah ada di sini dakwah, silakan Pak Anas. Okey, baik. Keluar dia. Keluar dia. Waduh. Tolong hostnya diatur yang masuk. Nih, saya juga bisa muntap kalau ada orang yang ngomong maki-maki ya. Jangan macam-macam di room kita ya. Oh, siap. Iya, Bu ya. Nih ya, saya kasih contoh aja ya sebelum Panas masuk. Ayat 12, dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat padamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia mengadakan awan mendung. Hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala apa yang di langit dan yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mana dia ya, itu lagi ya. Itu dia ya, mana malah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu. Tadi mana sih sebentar ya? Ya itu dia, ini ya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah gitu loh. Ya, jadi kami ya, coba ini perkataan ini kami itu di sini siapa jadinya? Ya. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Harusnya kan terhadap siksa kami, kalau memang itu dari Tuhan kan. Halo? Kok pada diem ya? Oh, suara saya hilang ya? Ya enggak, kan kita gantian ngomongnya. Oh, enggak sih ya.
kayak gini. Jadi dari ayat-ayatnya sendiri juga meragukan itu. Saya ragu kalau itu Ya. karena kita sudah Jadi standar. begini, kalau Ya. memang Taurat itu dipalsukan, saya mau tanya, kalau Taurat itu dirubahnya kapan? Gitu loh. Sebelum Nabi apa sesudah Nabi? Kalau dia bilang, oh sebelum Nabi, nah bakal kena deh. Nanti saya kasih dalil. Karena kita punya manuskrip yang luar biasa banyak. Cuma Banyak kan, banget. ya kita lihat dari Sampai abad tadi lah 12 pun kita masih punya manuskrip sama penggugat. Jadi kita nggak perlu takut. Karena kita masih bisa Betul. cocokin dengan semua manuskrip itu. Betul. Tapi maksud saya gini, kita lihat dari tadi ya, itu 2 orang, si Dani dengan Yuni ini, modalnya ngoceh, bla 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 bla, panjang luas lebar keliling. Saya aja udah hampir tidur itu tadi. Mungkin mereka ngomong, akhirnya debatnya sama Buti. Buti juga sama panjangnya ngomong. Akhirnya pusing, wah, gue mau tidur nih, kayaknya ngantuk berat gue. Iya, tapi Ya yang masalah heran itu, Pak, saya incumbent itu kok nggak monopoli, ngomong-ngomong aja. iya, Karena nggak ada cuma masalahnya saya gini loh, ngomong. kalau dia masih kasih dalil, Heeh. ya masih enak, saya nggak ngantuk. Gitu. Wah, saya bisa cari dalil, bener nggak ya? Dia, Gitu loh. mereka semua menjawab loh Pak, semua pertanyaan kita dijawab, cuma ya jawab aja gitu. Iya. Hati itu sekarang bebas, pokoknya jawab gitu. Pak Madia itu bahkan dia udah diprotes sama teman-teman dari Muslim itu. Waktu itu saya dengar mereka lagi bahas itu. Pak Madia bela diri, ada orang dari Muslim bilang kamu nggak sesuai dengan Al-Quran, asal ngomong aja, katanya jawab-jawab orang Kristen itu, katanya gitu. Orang Muslim sendiri tahu kalau dia itu berasumsi. Iya. Itu kan gara-gara ini, Bu. Sama orang Islam di channelnya si Aditya itu saya ketawa lihat. Kemarin Pak Islam, Bu, yang dibantai sama mereka Pak Islam. Begini ya teman-temannya. Dalam kisah 25 nabi. Tadi masuk di tempatnya Palidara dia. Kapan? Oh ya, kemarin di tempatnya Pak Emen dia disemprot. Pokoknya Isra Mi'raj adalah sesuatu yang luar biasa. Nggak nyambung. Tapi kasihan ya, mereka terbrainwash gitu, tapi nggak belajar lebih menyelidiki lebih ini ya. Kenapa? Ngomong tuh Bu, Mas Nunu, Pak Apiang, Mas Nunu mau ngomong tuh. Mas Nunu silakan, kita dengar. Halo, selamat sore semuanya, salam. Halo. Gini, saya cuma mau nanya, Kristen Bu, Kristen. Saya cuma mau nanya sama Bu Sofi. Bu Sofi mau tanya, itu apa data Quran itu manuskripnya itu sebenarnya ada berapa tuh Bu? Kok mereka mau bangga-banggakan kalau punyanya kita itu palsu, mereka asli? Secara yang Bu Sofi punya data itu sebenarnya ada berapa tuh Bu? Datanya ya, mereka. Oke, ya saya jawab. Sebenarnya saya juga sudah bikin videonya. Saya rasa sudah cukup lengkap videonya. Bapak bisa lihat di channel Al Hayat Indonesia, playlistnya Islamologi ya kalau mau belajar. Jadi begini, pertama manuskrip yang mereka klaim, ya itu kan kalau kita bicara sejarah, mereka mengklaim sudah dikumpulkan dari zaman Abu Bakar. Kan Muhammad kan terima wahyu kemudian didiktekan tuh, ada penulis-penulisnya kan? Itu nggak ada Pak. Ya, jadi ada 13 manuskrip primer yang katakan mushaf primer yang antara lain dipegang oleh Aisyah, dipegang oleh Hafsah, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ada 13 kalau kita baca. Ya, yang di Aisyah dimakan kambing dan sebagainya. Itu mereka pegang yang namanya mushaf primer. Tapi satu pun tidak kita temukan. Jangankan satu Pak, serpian protolannya aja nggak kita temukan. Pertama, berarti manuskrip zaman Muhammad nggak ada, Muslim nggak punya. Kemudian mereka mengklaim setelah itu dikumpulkan pada zaman Utsman bin Affan. Ini yang terkenal sebagai manuskrip Utsmani yang mereka klaim sekarang ini, Quran yang mereka pegang sekarang ini berdasarkan manuskrip Utsmani kan begitu. Pada zaman Utsman itu kan terjadi perbedaan bacaan yang cukup luas. Sebenarnya bukan hanya pada zaman Utsman, tapi sudah ada pada zaman Muhammad. Kemudian disatukan, dia nyuruh Said bin Thabit nih. Dia suruh Said bin Thabit disatukan dalam mushaf wahid namanya, kemudian dikopi.
Kopiannya nih antara 5 sampai 9 provinsi disuruh ngirim. Di Damaskus, di Basra, di Medina ada 9. Itu sejarah. Sampai sekarang satu pun manuskrip Utsmani kita tidak temukan. Tulisannya Said bin Thabit nih, salinannya. Ya, itu yang kedua. Apa yang mereka punya sekarang? Yang mereka klaim sebagai mushaf tertua itu ada 6. Di Samarkand, di Topkapi, yang mereka sebut di Birmingham, yang cuma 2 lembar itu, yang dibangga-banggakan macam-macam ahli. Kemudian yang kita sebut dengan Ma'il Codex, itu juga disimpan di Birmingham, ya. Kemudian Topkapi, Samarkand, Birmingham, Ma'il Codex, kemudian ada 6 yang Sana'ah yang terakhir. Sana'ah. Ya, itu ada semua. Yang terakhir Sana'ah. Itu yang mereka klaim sebagai manuskrip Quran tertua. Setelah kita cek, tidak satu pun yang lengkap persis seperti Quran yang mereka pegang sekarang. Baik susunannya, baik hurufnya, baik jumlah surahnya, nggak sama. Dan dari sejarah kita tahu minimal ada 4 manuskrip Quran yang mereka pakai dari Abu Azari, dari mushafnya Ibn Mas'ud, dari mushafnya Ubay bin Ka'b. Itu aja jumlah surahnya nggak sama. Itu sudah dibahas Pak Gracia Pelo dan saya juga sudah membahasnya. Ya, kalau teman-teman mau belajar mengenai ini. Tidak satu pun yang mereka simpan ada sekarang, Pak. Nggak ada. Karena pada zaman Muhammad itu hurufnya gundul semua. Sedangkan dari paleografinya, manuskrip tertua yang mereka miliki itu abad ke-8. Hurufnya huruf Kufi. Ya, kalaupun yang ada tertua itu yang kita sebut dengan Ma'il Codex, yang pakai huruf Ma'il, huruf Hijazi, itu pun Martin Links ya sebagai sejarawan manuskrip yang langsung, Martin Links orang Muslim. Dia mengatakan Ma'il ini yang mereka bilang ini manuskrip yang juga termasuk salah satu manuskrip Quran tertua, itu paleografinya aja abad 8. Karena huruf Kufi itu baru berkembang di Irak kira-kira akhir abad ke-8 awal abad 9. Jadi manuskrip tertua yang mereka punya sekarang ini 100 sampai 150 tahun setelah Muhammad mati. Kita tidak menemukan satupun Quran zaman Muhammad, Quran zaman Utsman, ada semua Pak, nggak ada. Bahkan Pak, ya, yang sekarang ini mereka pegang, kemudian itu direvisi lagi tuh pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf itu semua manuskrip Utsman dibakar sama dia. Ada beberapa yang memang nggak tahu saya hilang atau kebakaran, yaitu ada di dalam beberapa catatan termasuk catatannya Abdul Masih Al-Kindi. Nggak ada semua tuh yang dikirim ke kota-kota itu. Sama Al-Hajjaj bin Yusuf diperbaiki kembali, direvisi beberapa ayat, ya. Kemudian ini dijadikan standar, masih lagi berkembang bacaan-bacaan, ya itu menurut Quran and its historical context ya, Anda bisa baca. Kemudian saking berkembangnya bacaan ini, ya waktu itu kira-kira oleh Ibn Mujahid itu di kanon sama dia cuma 7 bacaan. Pada waktu zaman Ibn Mujahid itu ada sekitar 50 variasi. Mereka bacanya bisa beda tuh. Sama pada waktu zaman Ibn Mujahid itu cuma 7 bacaan yang boleh dibaca untuk cara membaca Quran pada waktu itu. Bacaan lainnya itu nggak boleh dibaca. Yang selain membaca 7 ini dimasukkan penjara dan disiksa Pak pada zaman itu. Ya, kemudian ditambahkan lagi ya kira-kira tahun 1300-an oleh Al-Jazari 3 bacaan qiraat lagi. Jadi total ada 10 dengan masing-masing 2 perawinya. Jadi hampir ada 20 variasi bacaan Quran pada waktu itu. Nah, kemudian dari bacaan-bacaan yang berbeda-beda ini tahun 1924 di Al-Azhar Cairo University, mereka pengen menetapkan satu bacaan standar. Nah, itulah yang pada waktu itu diambil bacaan versi Imam Hafs. Yang distandarkan di seluruh Mesir, di seluruh Kairo tahun 1924. Bacaan ini direvisi tahun 1936, ya yang kita sebut dengan edisi Raja Faruk waktu itu. Kemudian tahun 1985 dengan dukungan Riyal Saudi Arabia, Raja Fuad waktu itu menetapkan versi bacaan Imam Hafs yang kita kenal sebagai Cairo Edition ini menjadi Quran standar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi hampir 95% seluruh dunia ini memakai Quran versi bacaan Imam Hafs dari Ashim. Yang lainnya macam-macam Pak. Ya, ada bacaan Wars, ada bacaan Kalon, itu beda-beda lagi. Sejarah singkatnya seperti itu. Tapi itu pun diklaim dari hafalan. Bukan manuskrip, mereka nggak punya manuskrip. Ya, tahun 1924 ada sekitar 30 qiraat atau bacaan pada waktu itu. Mereka salah satunya versi Imam Hafs, yang lainnya ditenggelamkan di Sungai Nil. Nah, Anda bisa baca itu di dalam bukunya Profesor Gabriel Said Reynolds, Quran and its Historical Context. Tambahin dikit Bu, saya tambahin dikit. Itu yang di tahun 1924 itu, yang di Universitas Al-Azhar itu, kenapa harus dibikin kanonisasi?
Karena itu universitas membawa itu murid sekian banyak dari sekian banyak negara. Mereka bawa Quran beda semua. Yang ngajarnya bingung. Ngajarinnya bingung. Yang ini buka surat ini, bacanya ini, dan satu lagi lain lagi. Makanya harus dikanonisasi. Mereka semua bukunya dikumpulin, dikasih buku yang satu standar semua. Begitu. Dibuang semua ke Sungai Nil. Banyak bener itu. Cuma ya memang berita ini ditutup-tutupi sih. Jadi kalau Muslim mengklaim sampai sekarang Al-Qur'annya terjaga, dijaga Allah, ya saya juga bingung. Dari mana ceritanya bisa dijaga Allah itu gimana? Iya, mereka bilang dijaga Allah, tetapi satu-satunya kitab yang ada pembatalan wahyu, ya, wahyu dibatalkan, dinaskah, diwahyukan, lalu Mansuk. ya mansuk, lalu ada pelupaan, kami lupakan, lalu kami ganti yang baru, gitu loh. Kok bagaimana nih? Satunya ayat yang begitu ya ada di mereka, di tempat kita nggak ada. Firman Allah itu kekal, tetap, tidak akan berubah dari dulu, sekarang dan selamanya, dan berlaku tetap. Sekali Tapi udah kalau saya sih jawabnya nggak panjang lebar kayak Prof. Yatu tadi. Paling saya Ini kasih hadis saja.